Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan rekan-rekan pemirsa sekalian, asatidz, ustadzat, mahasiswa, mahasiswi, dan pengguna Turidin. Kita seringkali memiliki masalah penting ketika membaca hasil dari Turidin. Sebenarnya berapa ya standar yang bisa kita gunakan sebagai patokan? Apakah persenannya dikit itu mencerminkan bahwa itu standar atau tidak kira-kira? Nah, ini juga menjadi persoalan yang menarik, ya. Apakah kita akan melakukan standarisasi dengan cara itu? Nah, hal ini sebaiknya kita bisa menilai masing-masing. Mungkin Anda bisa melihat beberapa video saya yang lebih dulu tentang ini, lalu kita bisa menilai untuk menyimpulkan. Nah, contohnya ini ya, bagaimana cara membaca hasil Turidinnya? Kalau saya sendiri menilai bahwa misalnya di sini 4% ini cukup tinggi ya. Saya tidak menilai dari 59%-nya, bukan. Ya kan, 59% ini sebenarnya ya relatif apa ya, tidak selalu mencerminkan. Buktinya di sini 48, tapi di sini 25. Ini PR-nya lebih banyak daripada yang 59, tapi di sini 4, 4, 4. Ya, memang hampir sama. Ya, kalau plagiasi tinggi itu ya bisa jadi suatu tanda bahwa ya tidak selalu jelek ya. Artinya, hmm, kadang itu menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar membaca, maksudnya mahasiswa membaca, tapi juga masih mengcopy paste. Makanya ya bukan copy paste, mungkin ya mengetik, menakel ya atau plek-ketiplek dari yang ada di situ tanpa diparafrases atau dirubah ulang susunan katanya dengan bahasa sendiri. Nah, kalau saya sendiri lebih ingin standarnya pada 2% ya, maksimal mungkin 3%, satu saja 3%. Kalau ada 4% maka harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki ya untuk 4%, misalnya di sini 25, apalagi di sini. Untuk melihat berapa dan bagaimana cara memperbaikinya, maka perlu mendownload dulu hasilnya. Ya. Hasil dari itu jika sudah di-download nanti akan terlihat seperti ini, agak berbeda ya. Cara membacanya bagaimana? Di sini 28. Terus yang tadi-tadi kemana ya? Misalnya yang tadi ini kan, ini kemana ini ya? Lari kemana hasilnya di sini? Nah, itu hasilnya adalah ada di bagian akhir dari halaman ini. Nah, di sini dia. Maka kita bisa sampaikan kepada mahasiswa bahwa mana yang harus diperbaiki atau dilakukan parafrase supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini maksimal duanya 2, maksimal duanya 2, tiganya 1. Berarti ada 2 yang harus dieliminasi. Untuk mengeliminasi dan memperbaikinya kita harus melihat tanda ya. Ini ada kode 1, 2, 3, dan 4. Mungkin kita suruh untuk memilih kode-kode yang penting untuk diperbaiki. Kode 1 misalnya. Wah, ini bagian kode 1 ini perlu diperbaiki nih. Perlu diparafrase agak banyak. Tapi kalau 11 apakah perlu diperbaiki atau tidak? Ya sebenarnya tidak perlu karena dia -1. Nah, jadi caranya membaca berdasarkan kode ya. Kalau kode 1, 2, 3, atau 4, ya atau mungkin mau dipilih semuanya ya, yang 2% itu bisa diperbaiki. Jadi prioritaskan yang paling besar dulu, misalnya seperti itu. Ya, oh kita lihat kode satu diperbaiki, dibaca ulang ya, mungkin kita minta untuk membaca ulang, kode 12 perlu apa enggak ya kira-kira ya? Jawabannya adalah tidak perlu, karena dia kurang dari yang perlu diperbaiki. Ya, misalnya kita tetapkan bahwa yang harus diperbaiki adalah di atas 2% atau 2% yang lebih dari 2 kali. Wah, ini karena 2%-nya tertulis 4 kali, maka 2%, 2 kali ya, 2 bagian dari 2% ini harus diperbaiki. Nah, begitulah cara membaca dan memperbaiki, merevisi tulisan yang sudah ditur itin, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.